Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak yang rindu untuk menyembah Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Kita mau sama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mari siapkan hati, kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar dan sungguh indah setiap penyertaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami ada, kami sehat sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu yang besar atas hidup kami. Hari ini Bapa, kami mau menaikkan pujian, syukur kami kepadamu. Kami berikan hidup kami buat Engkau Bapa. Dan kami percaya Engkau melawat setiap kami, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah-Mu ini Tuhan. Kau yang berdaulat dan Kau yang bertahta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Bapa. Terlalu dalam untuk kami mengerti setiap cinta-Mu, janji-Mu dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar bagi hidup kami, Yesus. Haleluya. Sungguh kami merasakan Tuhan, bahwa cinta-Mu ada di tempat ini, kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, memuaskan hidup kami, memberi kelegaan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Kami mau selalu bersyukur Tuhan Yesus. Kami selalu mau bersyukur buat setiap pekerjaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Amin Yesus, yang ku terima dari-Mu. Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari angkat tangan menyatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Amin Yesus, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa Tuhan, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
hidup kami. Hari ini kami tahu dan kami yakin Engkaulah yang terlebih besar dalam hidup kami. Dan kami Tuhan mau melakukan semuanya karena Engkau yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang bersuka cita mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita katakan amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita, amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, cukup sebutin pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semuanya Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Beri kemuliaan
yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya, dialah yang terbesar dalam hidup kita. Dialah Allah yang kita andalkan. Dialah Allah yang kita percaya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Kaulah satu-satunya yang kami percaya, Yesus. Terima kasih.
jaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. You worship Him. Semua menyembah Tuhan. We give thanks to you, Lord. Hallelujah. Terus semua angkat sembah. Haleluya, haleluya. Ya Rabba-Rabba, lebih kuat angkat, lebih kuat sembah Yesus. Yes, we worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah.
tidak ada lain ucapan dari kami. Yang tercetus keluar dari dalam hati kami adalah pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah Tuhan kami yang heran adanya, yang berdiri teguh di tengah ombak dan gelombang badai. Dan Kau menjadi satu-satunya contoh bagi kami untuk menghadapi hari-hari kami sekarang ini. Kekuatan kami adalah bersandar kepada Tuhan. Keteguhan hati kami adalah kedekatan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bubuhkanlah firman-Mu kepada kami gereja-Mu, yang tetap kami menjaga kesetiaan kami dalam iring Tuhan, dalam karakter ibadah kami yang tak pernah tinggalkan Tuhan. Engkau lebih besar di atas segalanya. Engkaulah teladan bagi kami ya Tuhan. Engkaulah contohan yang nyata untuk kami. Dan biarlah perkataanmu dan ajaranmu melekat pada kami, sehingga kami mengerti jalan-jalan kemana kami harus melangkah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dibukakan hati kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Silakan saudara duduk. Saya minta tolong yang di mimbar agak sedikit dikuatkan ya. Saya enggak bisa tangkap suara yang di luar sana. Tes. Oke. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara sampai sekarang waktu ini kita semua dalam keadaan sehat dan masih dalam anugerah kasih sayangnya. Saya mau lihat saudara angkat tangan semua yang masih dalam kasih sayang Tuhan, tepuk tangan saudara. Puji Tuhan. Gereja yang berani, katakan gereja yang berani. Tengok kiri kanan, gereja yang berani. Itu yang dicintai Tuhan, tepuk tangan saudara. Tapi gereja yang berani, gereja yang bisa mengikuti aturan saudara. Pasti kita dipromosikan Tuhan menjadi bibit-bibit yang unggul. Saudara, tahun ini adalah tahun memang waktunya realignment, saudara. Tahun waktunya kita gereja miliki penataan ulang secara totalitas. Realignment. Penataan ulang secara totalitas. Penataan ulang secara totalitas. Saya ulangi sekali lagi. Penataan ulang secara totalitas, saudara. Nah, subtema yang akan kita bahas pagi hari ini tentang penataan ulang yang secara totalitas itu terambil dari Ayub pasal 17 ayat yang ke-11. Saudara bisa catat, dilewatkan saja, catat saja. Ayub 17 ayat yang ke-11 adalah still a chance to start over. Masih ada kesempatan untuk kita memulai ulang kembali. Masih ada kesempatan. Katakan sama-sama dengan saya, masih ada kesempatan. Terus tolong anggukkan kepala saudara, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk gerejanya memulai ulang kembali. Saudara, keuzuran, ketuarentaan, ketuarentaan, kelemahan tubuh bukanlah satu-satunya kekuatan, saudara, untuk menghambat manusia mencapai tujuannya. Keuzuran, umur yang sudah tua, badan yang sudah letih, lesu, lemah, bukanlah satu-satunya alasan manusia itu untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau saya boleh ukur secara luas, apapun masalahnya, apapun keberadaannya, tidak akan menutup langkah-langkah manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Apapun, whatever, apapun keberadaannya, tidak menjadi alasan untuk menutup manusia mencapai tujuannya. Nah saudara, sama seperti sebuah pohon, saudara, like a tree. Sama seperti sebuah pohon.
Sekalipun pohon itu sudah kita tebang, saudara. Kita putuskan. Tetapi ketika akar pohon itu sudah menjadi tua, akar pohonnya. Saya tidak berbicara masalah daripada tubuh pohon yang menjulang ke atas. Saya bicara akar pohonnya, ketika akar itu sudah menjadi tua dan terus melekat ke dalam dan masih mencium air, pohon itu akan tumbuh kembali ranting-rantingnya. Percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. So there is no excuse, saudara. Tidak ada alasan, saudara. Jangan pernah kita menjadi letih, lesu. Jangan pernah kita menjadi terperangkap dalam kekecewaan. Jangan pernah terpenjarakan dengan keputusasaan. Jangan pernah hilang fokusmu. Sebab apa? Saya mau sampaikan kepada saudara. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah juga menghilangkan harapanmu kepada Dia. Percaya, katakan amin. Tidak ada rencananya yang gagal, saudara. Jadi kalau kita tengok sedikit, kita menyimpang sedikit melihat situasi, keberadaan, kondisi yang sekarang ada ini, yang cukup menggemparkan dan menggentarkan manusia. Itu bukan alasan. There is no excuse for the church. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan, saudara. Karena memang tidak ada pernah rencana Tuhan yang gagal. It's happened now. Sesuatu terjadi. Tetapi itu juga termasuk di dalamnya, tercakup di dalamnya God's concept. Jadi yang sekarang ada ini adalah juga konsepnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berencana, ada sesuatu yang indah di balik awan yang gelap. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Nah, saudara berkenan dengan itu untuk memompa kita kembali, menguatkan kita kembali, saudara. Ada pokok topik yang akan kita bahas bersama, ya. Dari subtema yang saya sampaikan, pokok topiknya kita akan bahas bersama perihal sebab-sebab kegagalan. Itu topik khotbah saya pagi hari ini. Sebab-sebab kegagalan, the causes of failure. Katakan sama-sama dengan saya, sebab-sebab kegagalan. 2, 3. Sekali lagi, sebab-sebab kegagalan. 2, 3. Katakan sekali lagi, sebab-sebab kegagalan. 2, 3. So what is the main message? Sebab kegagalan. Pesan utamanya apa sebelum kita belajar lebih jauh? Never blaming your God. Jangan pernah salahkan Tuhan, saudara. Ini ada, mengapa, kenapa? Ada apa sih Tuhan? Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah menghakimi Tuhan. Jangan pernah lumpuh imanmu daripada Tuhan. Never blaming your God. Waduh, perkembangan gereja saya terhambat. Pekerjaan saya, usaha saya terbendung, terblok semua. Kita ngadu sama Tuhan, tell to God, but don't blame your God. Saudara bicara boleh sama Tuhan, tapi jangan seolah-olah percakapanmu menyalahkan Tuhan. Kenapa, mengapa Tuhan? It's happened. Kami sudah bergereja, kami sudah memberikan yang terbaik, itu sama saja kita menyalahkan Tuhan secara tidak langsung. You're blaming your God. Dan banyak muatan doa anak-anak Tuhan sekarang mengarah ke sana. Mereka make a question to God. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menjawab pertanyaan kita. Karena kebodohan kita bertanya. Karena keterbatasan kita bertanya, saudara. Boleh berbicara, boleh mengadu sama Tuhan. But never blame your God. Jangan pernah salahkan Tuhan.
Jangan pernah luput imanmu daripada Tuhan. Tetap connect sama Tuhan. Tetap having an intimacy with God. Tetap jaga keintimanmu dengan Tuhan. Saudara, kita belajar 3 penyebab saja kegagalan. Daripada kita menuduh Tuhan. Daripada kita terus bertanya-tanya dan menjadi muatan keyakinan kita menjadi semakin berkurang kepada Tuhan. Lebih baik kita bercermin kepada kegagalan-kegagalan. Mengapa? It's not because of you, Lord. Maybe because of me, myself. Mungkin karena diriku sendiri. Kegagalan yang ada dalam hidup itu bukan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk buat umat, buat gereja, buat anak-anaknya. Enggak pernah ada. Alkitab enggak pernah catat itu. Yang ada datang, lahir, terproduksi dari manusia. Itu karena ulah kesalahan manusia. Bukan Tuhan, saudara. Kalau di tengah pandemi yang ada, saudara sakit, bukan karena Tuhan. Tapi karena ulahmu. Tidak mentaati protokol kerajaan, tidak mentaati protokol pemerintah yang ada. Blame yourself, don't blame your God. Beberapa banyak hamba-hamba Tuhan bicara yang sebegitu cukup senior. Kita ngomong-ngomong, saudara, berkomunikasi. Bagaimana menurut Pak Franky? Apa yang sedang terjadi ini? Kenapa anak-anak Tuhan ada yang terpapar? Kenapa banyak gereja Tuhan yang juga tervonis? Kenapa hamba-hamba Tuhan juga? Pak Frank coba jawab. Kemana jawaban Pak Frank? Bukan salah Tuhan. Tapi salah manusia itu. Saudara bisa sehat. Bisa cukup sampai hari ini bisa punya nafas yang baik. Itu bukan juga karena ada bukti cinta Tuhan saja, tetapi karena engkau mentaati hukum kerajaannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. When we obey the law of God, ketika kita mulai taat kepada hukum Tuhan, hasilnya pasti ada buat manusia. Ketika saudara berjalan dalam apa yang menjadi aturan mainnya Tuhan, Tuhan akan memproduksi kebaikan datang dalam hidupmu. Itu automatically, saudara. 3 penyebab kegagalan, saudara. Katakan sama-sama dengan saya. 3 penyebab kegagalan. 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Terus jari saudara seperti ini, seperti saya, angkat begini. Katakan kepada kiri kanan, 3 penyebab kegagalan. Itu karena kamu sendiri. Bukan karena Tuhan, saudara. Kita mau koreksi. Yang pertama terambil dari Amsal pasal 27 ayat 12. Catat saja, ya. Kemudian Amsal 15 ayat 22, ada banyak mereka yang koreksi pelayanan saya. Kenapa Pak tidak pernah baca ayatnya? Saya lebih suka menjelaskan isi muatan ayatnya, saudara. Ya, maka saudara dengar baik-baik, kemudian saudara perhatikan baik-baik, kemudian saudara catat ayatnya. Amsal 27 ayat 12 dan Amsal 15 ayat 22. Failure can occur due to lack of calculation the day ahead. Jadi kegagalan itu akan sangat mungkin bisa terjadi karena kurang cermatnya manusia itu sendiri. Menghitung hari-hari ke depannya ada apa. Jadi programnya harus jelas. Perencanaannya harus jelas. Kadang-kadang kita berencana for today. Tidak kita akan melihat masa depannya nanti ada apa. Resikonya apa yang akan saya alami. Hari-hari ke depannya perhitungannya tidak jelas, saudara. Bukan karena Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberikan kepada kamu masa depan dan masa depan yang punya harapan. That
is from God. Itu dari Tuhan. Masa depan yang Tuhan beri untuk gerejanya, itu masa depan yang ada harapannya, ada kepastiannya, ada ketentuannya, ada finalnya yang baik. Katakan yang baik, 2, 3. Yang baik. Tapi manusia tidak pernah berpikir ke depan yang baik. Mereka banyak lebih berpikir berfokus sekarang yang baik. Saya berharap di gereja ini tidak hanya berpikir sekarang yang baik. Tapi bagaimana gereja ini diadakan tetap boleh ada ibadah sampai hari ini. Kita memikirkan ke depan yang baik itu bagaimana. Amin. Bukan sekarang yang baik, tidak. Saudara. Jadi jangan menghitung jiwa-jiwa. Hitunglah kondisi ke depanmu bagaimana. Jiwa-jiwa it's come from God. Jiwa datang dari Tuhan. Gereja berkembang karena Tuhan. Saudara. Tapi blueprintnya harus jelas. Perencanaannya harus matang, saudara. Nah, bicara tentang perencanaan yang matang, saudara. Kita mesti bermitra kepada satu personal yang tidak lain. Dia hanya Tuhan. Katakan amin. Hanya Dia Tuhan. Jadilah orang yang bijak. Supaya bisa menghitung hari-harimu ke depan. Full of wisdom. Berpikir dengan hikmat. Jangan berpikir hanya berfokus kepada keuntungan. Berpikir hanya berfokus karena kerugian. Bagaimana nih untuk mengcover kerugian? That is your thinking. Itu pikiranmu yang sekarang. Bagaimana mengcover yang sekarang yang ada? Tuhan mau kita menjadi gereja yang bijak. How? Bagaimana? Think yourself. Pikirlah dirimu bagaimana cara yang terbaik. Yang pasti jangan mencari keuntungan bagi dirimu saja. Berikanlah keuntungan kepada Tuhan. Amin. Berikanlah kebanggaan kepada Tuhan. Berikanlah statusmu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di tengah sekarang saat pandemi ini. Berikan segala yang untuk Tuhan. Do not focus on yourself. Jangan berfokus hanya kepada dirimu. Bijak. Kenapa saya katakan harus bermitra dengan Tuhan? Coba ini buka satu ayat. Amsal 16 ayat 11. Kita baca sama-sama ini. Amsal 16 ayat 11. Why? Kita harus bermitra hanya dengan Tuhan. Amsal 16 ayat 11. Sudah dapat tampilannya? 1, 2, 3. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah why kita harus membuat satu kemitraan dengan Tuhan saja. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusanmu. Sertai mitramu, duduk lama-lama dengan Tuhan. Itu loh saudara. Stay and sit for a long time with God. Sekarang ini sudah waktunya. Duduk berlama-lama dengan Tuhan. Duduk berlama-lama dengan Tuhan. Bukan seperti ahli Taurat atau orang Farisi yang punya doa yang panjang. Duduk lama-lama itu membangun hubunganmu dengan Tuhan. Waktu yang lebih panjang lagi yang kau berikan untuk Tuhan. This is the time. Ini waktunya. Jangan cuma duduk di gereja. Ambil waktumu sendiri, duduk lama-lama dengan Tuhan. You praising your God. You worshiping your God. Memuji Tuhanmu. Menyembah Tuhanmu. Glorifying your God. Memuliakan Tuhanmu. Lama-lama. Katakan 2, 3 lama-lama. Lama-lama dengan Tuhan. Ajak dia bicara. Tanya sama dia. What next, God? Apa berikutnya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Jangan kita buat dulu baru kita tanya. Itu banyak, saudara. Banyak yang ada tanya dulu. Buat dulu baru tanya. Kita tanya dulu sekarang sama Tuhan.
What next Tuhan? Apa kelanjutannya? Jadi orang bijak, duduk lama-lama sama Tuhan, menjadi seorang yang bisa lamban untuk bicara. Orang yang bisa memperhitungkan masa depan ke depan sana, dia akan lambat berbicara. Like a foolish man, seperti orang bodoh. Diam, saudara, dengar. Omong apa ini orang? Rencana apa ini ibu? Ya, punya konsep apa ini bapak? Dengar saja. Lambat bicara, cepat mendengar. Masa depanmu pasti ada harapan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi jangan salahkan Tuhan, kita lihat dulu. Barangkali emang ini aku terlalu cepat mengambil sikap. Sabar saudara, sabar. Tunggu. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Yang kedua saudara. Yang kedua, kegagalan bisa seringkali terjadi. Itu karena kita merasa telah sampai. Dengar baik-baik. Tujuanmu belum sampai akhir. Tujuanmu belum sampai akhir. Akan masih ada banyak lagi tantangan. Akan masih ada banyak lagi batu-batu kerikil yang kau lewati. Jangan merasa kita udah sampai pada tempatnya. Belum. Kalau orang mau sukses, mau berhasil, tidak mau jumpai kegagalan, saudara. Jangan pernah kau merasa seperti sudah sampai. Oh, sudah cukup. It is enough. Sudah cukup di sini. Belum, saudara. Perjuanganmu belum berakhir. Terus berjuang, saudara. Lebih baik daripada percaya diri yang kuat. Bangun, saudara. Kembangkan daripada kita bangun self confidence yang terlalu kuat. Ya, terlalu percaya diri. It doesn't matter for me, enggak apa-apa nih, sudah cukup nih, sudah sampai. Lebih baik kita bangun, kembangkan kepercayaan dirimu kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan bangun sifat percaya dirimu, bangun dan kembangkanlah kepercayaan dirimu kepada Tuhan. Kalau kita sudah bangun, saudara, dan mencapai perkembangan diri kita kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, apa boleh terjadi, sesuatu yang buruk boleh ada di depan kita, di balik itu pasti ada yang baik. Katakan amin. Kembangkan saudara, percaya diri yang kuat hanya kepada Tuhan. Di Amsal 16 ayat yang ke-18 tertulis di sana, kecongkakan itu pasti akan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Di kebenaran lain juga berkata di 1 Korintus 10 ayat 12, oleh sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan kita merasa sudah ada di tempat, saudara. Orang yang merasa sudah berada di tempat berarti dia sedang berdiri di dalam keangkuhan diri, kecongkakan, kesombongan, saudara. Misi kita sama Tuhan belum selesai, saudara. Misi kita sama Tuhan belum selesai. Misi yang saudara jalani dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu belum selesai. Kita harus punya sifat perjuangan yang terus menerus sampai kepada akhir. Seperti Paulus menyelesaikan pertandingan sampai pada garis akhir. Jadi jangan menjadi lesu sementara kita ada di situasi dan kondisi yang seperti ini. Katakan amin. Jangan pernah lesu. Belum selesai. Oh, ini sudah ujung. Oh, ini sudah final, Pak, Bu. Ini sudah tidak ada kemungkinan lagi kita bisa bergerak. Tidak ada kemungkinan lagi ada jalan keluar. Belum selesai. This is not finished yet. Belum selesai. Saudara. Katakan 2-3, belum selesai. Lebih semangat, belum selesai. Tengok kiri kanan, belum selesai, Bu, Pak, belum. Masih ada perjuangan di depan, perjuanganmu menuju kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara.
Final yang terakhir saudara. Saya pakai waktu 5 menit lagi. Yang ketiga, kegagalan bisa terjadi juga oleh karena sebab adanya sifat malas dari manusia itu. Feel lazy. Failure often occurs because of our own laziness. Sifat kemalasan diri kita sendiri. Ya, di Amsal 6 ayat 9 Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11 dituliskan di sana, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Saya baca saja, saudara simak. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kalau kita malas, kita akan jumpai masalah-masalah itu yang ada dalam hidup kita. Kita akan banyak berjumpa dengan failures, banyak berjumpa dengan kegagalan, saudara. Banyak berjumpa dengan penundaan-penundaan. Ada 3 karakter orang pemalas yang perlu kita koreksi pagi hari ini. Jadi kita mau menata ulang. Amin. Katakan, saya mau menata ulang secara totalitas. Karakter seorang pemalas, Ayub 24 ayat 16 sampai 17a. Catat ya. Ayub 24 ayat 16 sampai 17a. Type of goof of person, suka menyia-nyiakan waktu. Seorang yang malas sukanya apa? Menyia-nyiakan. Seorang yang malas sukanya apa? Seorang yang malas sukanya apa? Malam jadi siang, siang jadi malam, saudara. Pagi tidak bisa buka mata. Padahal Tuhan menjanjikan embun itu pagi hari untuk bangsa Israel. Iya apa iya? Embun, speak roti mana, Tuhan menjanjikannya pagi hari yang kau harus betul-betul tangkap itu embun. Tampung itu embun, itu orang Israel saat itu. Tuhan menjanjikan dan berkata kepada Musa, siapkan umatku supaya mereka pagi hari dapat menampung embun, itulah roti mana. Tapi orang Israel berkata, apa itu embun? Apa itu Musa? Mereka tidak jelas. Embun itu berbicara freshness, kesegaran. Saudara, kalau mau yang segar, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang besar-besar, pagi hari. Amin. Ibu-ibu kalau mau cari sayur siang-siang udah terlambat. Ya, ibu-ibu cari sayur harus bangun pagi-pagi. Ya Bu Hendri ya, pagi-pagi. Bapak dan Ibu Hendri dulu saya suka lihat jalan pagi, sekarang sudah hilang. Apa saya enggak pernah lihat lagi? Jalan siang, udah Pak, sudah kotor udaranya. Tuhan mau kita cukup bisa menghargai waktu, jangan jadi orang malas. Bangunlah pagi-pagi itu setiap kali saya lihat di media sosial, Ibu Gembala pagi-pagi sudah muncul. Belum bicara, sudah wajahnya dulu kelihatan. Ya, lama sekali wajahnya. Saya lihat, wow, ibu ini masih cantik ya. Baru muncul bersuara. Sabar, tenang, lambat bicara. Dan beliau mengajar. Bangunlah pagi-pagi, saudara. Ada banyak berkatnya pagi hari. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan jadi malas. Amsal 22 ayat 13. Sifat malas yang kedua. Full of excuse. Banyak alasannya. Kata-katanya tidak pernah bisa dipegang, dipercaya. Alasannya terlalu banyak kalau diperintah. Kalau diberi kepercayaan. Wah, alasannya terlalu banyak. Kalau Amsal 4 ayat 24 berkata dengan bahasa lain, bibirnya dolak-dalik. Katakan bibir dolak-dalik. Berubah-ubah, sebentar iya Bu, ya, sebentar aduh Bu, sebentar iya Pak, sebentar aduh gak bisa Pak, bibirnya dolak-dalik, saudara. Itu salah satu tipikal orang malas. Suka banyak alasan. Orang yang terlalu banyak alasan tidak akan pernah berjumpa dengan keberhasilan. Yang ketiga, saudara,
Kisah Rasul 20 ayat 9. Ini yang banyak sering terjadi. Kisah Rasul pasal 20 ayat 9. Spiritually barren. Jadi seorang yang malas itu punya sifat apa? Mandul. Karakternya apa yang kelihatan? Mandul rohani. Mandul rohani itu apa? Dengan sebutan lain disederhanakan bodoh atau bebal. Saudara, bodoh dan bebal. Orang malas biasa hubungannya dengan bodoh dan bebal. Eutikus, Rasul lagi ngajar, dia berdiri di jendela. Itu isinya Kisah Rasul 20 ayat 9. Dia duduk, dia ngantuk. Orang malas ngantukan, saudara. Ya toh? Orang malas ngantukan. Saya khotbah, sudah tidur. Untung gak ada yang tidur tuh. Bu Gembala langsung sorot ke belakang. Siapa yang tidur? Bodoh, saudara. Orang yang gak mau timba pengetahuan bodoh. Karena malas. Setelah malas jadi bodoh. Setelah bodoh jadi bebal, saudara. Pengkhotbah 10 ayat 15. Orang bodoh itu pasti akan tersesat jalannya. Orang yang bodoh pasti tersesat. Kalau sudah tersesat, lost the way, sudah tidak ada arahnya. Kalau sudah tidak ada arahnya, tidak ada tujuannya. Kalau sudah tidak ada tujuannya, gelap. Kalau gelap apa, saudara? Hilang semua. Kehilangan covenant-nya Tuhan, kehilangan perjanjiannya Tuhan. Amsal 19 ayat 10, orang bodoh itu tidak layak menikmati kemewahan. Jadi orang yang malas tuh bodoh. Dan kalau orang sudah bodoh, dia gak layak. Untuk menjadi orang kaya gak layak dia. Jadi tidak ada yang namanya orang bodoh kaya tuh saya tidak percaya, saudara. Karena Alkitab katakan orang bodoh tidak layak untuk menikmati kemewahan. Hanya orang yang rajin diberkati Tuhan. Amin. Orang yang rajin diberkati Tuhan. Amin. Orang yang rajin diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi orang yang rajin diberkati Tuhan. Tepuk tangan, saudara. Jadi ada 3 singgungan Tuhan pagi hari ini buat kita. Untuk kita menata ulang kembali secara totalitas. Diambil dari topik kegagalan. Semua bukan karena Tuhan itu terjadi kegagalan. Tapi karena diri kita sendiri, kita koreksi. Kesalahanku apa? 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 Sehingga aku pada akhirnya berkata, Tuhanku memang tidak pernah salah. Tuhanku selalu baik programnya. Aku yang salah. Aku sakit, aku yang salah. Aku miskin, aku yang salah. Katakan amin, saudara. Aku bodoh, aku yang salah. Aku susah, aku yang salah. Aku dijauhi dari komunitasku, aku yang salah, bukan mereka yang salah. Saya tanya sama Ibu Frankie, apa kesalahan saya? Kenapa gereja banyak kurang menyukai saya? Kamu yang salah. Kamu bicara terlalu lantang. Panggilan saya berbeda dengan gembala. Gembala membelai. Saya penginjil menghantam, saudara. Selesai saya hantam, nanti gembala naik ke atas. Saudara tadi dihantam begini loh, begini loh, begini. Itu yang harus diluruskan. Jangan salahkan saya sebenarnya juga. Tapi saya juga terus melihat, berkaca. Barangkali aku yang salah. Jadi kalau saya ada salah bicara, ampunilah saya. Katakan dong begini, saya ampuni Bapak begitu. Oh berarti saya banyak salah sama saudara di tempat ini. Jadi kesalahan semua yang membuat kita gagal itu bukan karena Tuhan. Kita lihat, kita tata ulang semuanya. Semakin kita berada pada posisi yang benar tentang ketuhanan, semakin kita berada dalam posisi yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Mari kita akhiri bersama, kita bangkit berdiri, saudara. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah
Tuhan, kami mengagumi akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang selalu menolong kami. Kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu goyah. Sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Engkau sudah mengajar dan menegur kami supaya kami menjadi umat Tuhan yang tidak malas Tuhan, supaya kami tidak mengalami kegagalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Engkau sudah selalu Tuhan memberikan rancangan keberhasilan. Itu sudah menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Frankie, dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu melayani. Tuhan, isi kembali bejana hidupnya, supaya biarlah seluruh kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Dan semakin banyak orang-orang Kristen yang menjadi percaya dan berbalik kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Ibu Oma Bukanaung Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau dia mengalami patah tulang dan besok akan di-scan, Tuhan, kami berdoa saat ini, kami minta supaya kuasa mukjizat-Mu tercurah bagi Ibu Oma Bukanaung. Dan Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk Engkau menyatakan mukjizat-Mu. Biarlah Tuhan, tulang yang patah Tuhan sembuhkan, dan kami percaya kembali menjadi normal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami mengangkat kedua tangan untuk kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah kami. Biarlah segala pujian hanya bagi nama-Mu. Dan kami umat-Mu akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.